Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita masih berdiskusi bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kali ini membahas mengenai Satria 1 hadirkan koneksi lewat angkasa. Baik Pak Dirjen sudah menjelaskan tadi tujuan dan manfaat dari satelit Satria 1 ini. Nah sekarang Pak, untuk penerima manfaat dari Satria 1 ini siapa saja Pak Dirjen nantinya? Ya, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya bisa jelaskan tadi, ya, saya bisa jelaskan secara lebih rinci lagi manfaat ataupun nilai tambah, nilai lebih satelit. Ya, misalnya Ya, untuk penyelesaian konektivitas, kalau kita memakai fiber optik, ya terestrial itu 450 sampai 500 triliun rupiah. Ya, sementara kalau satelit hanya 20 triliun rupiah yang saya sampaikan tadi 15 tahun begitu usianya. Nah itu salah satunya begitu kan. Kemudian kualitas jaringan memang lebih baik fiber optik ya, tetapi ya. satelit pun ya ini cukup baik lah ya, sangat baik walaupun tidak sebaik fiber optik ya. Kapasitas jaringan kalau fiber optik ini tidak terbatas ya, tetapi satelit juga termasuk besar ya dengan apalagi menggunakan teknologi HTS, teknologi terkini ya, tetapi tidak seluas fiber optik begitu ya. Nah, kalau kompleksitas pembangunan atau pengerjaannya, kalau terestrial itu sangat kompleks ya, sangat kompleks, penggelarannya membutuhkan izin, lingkungan lah dan seterusnya begitu kan, terkait dengan aspek lingkungan kelautan. Sementara kalau satelit ini kan dia ya kompleksitasnya tidak terlalu ya, relatif lebih mudah ya sepanjang ada orbit satelitnya, dan itu kan orbit satelit sudah diatur oleh ITU ya, Ya. International Telecommunication Union. Nah, penerima manfaatnya itu sangat sangat banyak ya, paling tidak itu 150.000 desa yang akan bisa dijangkau oleh teknologi satelit. Dan itu bisa digunakan misalnya untuk sekolah-sekolah, ya baik SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, pesantren, begitu. Nah, kalau ada ujian berbasis komputer, ini jadi lebih mudah para peserta didik, begitu. Juga puskesmas di desa-desa, ya kita membutuhkan misalnya bantuan jaringan internet untuk mengirim data ke pusat misalnya. Nah ini puskesmas sudah bisa melakukan itu, juga rumah sakit di daerah-daerah terpencil tadi begitu. Ya kemudian kantor pemerintah daerah, kantor polisi, ya Kodim misalnya, Koramil. Nah ini kan dia membutuhkan jaringan telekomunikasi untuk hal-hal yang sifatnya administratif misalnya seperti itu. Ya serta sektor-sektor publik lainnya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk menghubungkan warga di daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau internet karena keterbatasan teknologi tadi. Dengan adanya satelit, mereka bisa terjangkau dan bisa mengambil manfaatnya. Kira-kira begitu. Baik, itu tadi dari segi siapa saja yang akan menerima manfaat dari Satria 1 ini. Kalau mengenai rencana pemanfaatannya nanti seperti apa Pak Dirjen, lebih rincinya lagi? Ya, jadi proyek Satria 1 ini, satelit Satria 1 ini adalah salah satu upaya pemerintah ya dalam hal ini yang menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menuntaskan kesenjangan konektivitas layanan telekomunikasi khususnya dalam konteks layanan publik pemerintah di seluruh Indonesia, ya terutama di daerah 3T dan perbatasan. Seperti Ya. saya sampaikan tadi, ada 150.000 titik nanti yang akan bisa dijangkau, yang terdiri atas ada sarana pendidikan, kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, TNI, Polri, begitu. Dan kapasitas Satria 1 itu sebesar 150 GB per second. Ya, ini memang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut begitu ya. Tetapi memang ini paling tidak bisa mengurangi kesenjangan begitu ya. Bisa mengurangi kesenjangan, ya bisa per titik itu bisa dilayani minimal ya 1 megabyte per second Mbps ya. Dan konsep operasinya ini terdiri dari dua sistem utama, yakni space segment dan ground segment. Ya untuk awal. Jadi space segmentnya itu ya di angkasa itu satelitnya sendiri. Ground segment itu ada
ini apa namanya eh, stasiun-stasiun bumi, kira-kira seperti itu ya. Untuk satelit Satria 1 ini ada 11 stasiun bumi yang sudah dibangun dan siap untuk mengoperasikan satelit. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa satelit Satria 1 ini tidak ada kaitannya dengan BTS. Ini Oke. jenis teknologi yang berbeda. Dari satelit nanti sinyal ya atau frekuensi itu nanti akan ditangkap oleh stasiun bumi, ya bukan ditangkap oleh BTS, bukan. Ya dari stasiun bumi itu barulah dipancarkan ke 150.000 titik tadi, ya karena ada yang berpendapat ini tidak ada gunanya ya satelit ini karena BTS-nya ini kan banyak yang belum terbangun, misalnya begitu ya. Nggak ada hubungannya sebetulnya ini melengkapi, ya melengkapi. Jadi itu harus dipahami oleh masyarakat. Nah kemudian Kominfo berencana untuk melakukan pengadaan hub ya dengan kapasitas 140 gigabyte per second, kemudian pengadaan kapasitas tersebut itu dilaksanakan tahun yang 2023 ini sebesar 70 gigabyte per second tahap 1, kemudian di 2024 70 gigabyte per second sebagai tahap kedua. Kira-kira begitu, Mona. Baik, berarti hingga saat ini ada sekitar 150.000 layanan publik di Indonesia yang belum terakses internet dengan baik dan diharapkan dengan adanya satelit Satria 1 ini semua daerah di Indonesia tersebut bisa mendapatkan akses internet. Baik Pak Dirjen, kita jeda sejenak, setelah ini kita akan lebih jauh lagi membahas mengenai Satria 1, namun pemirsa tetap di program Juru Bicara.